Perhatian kepada seluruh peserta, acara pembukaan Marhaba 8 atau Masa Orientasi Halaqah Anggota Baru Hima Aswaja yang ke-8 KBM UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Haikal Maulana SI MUD selaku pembina Hima Aswaja. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah KBM UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kang Aryana Effendi beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pelaksana Masa Orientasi Halaqah Anggota Baru yang ke-8 Hima Aswaja KBM UIN Sunan Gunung, Kang Rizwan beserta jajarannya. Yang kami hormati pula keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah KBM UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita umur sehingga kita dapat berkumpul di acara Marhaba ke-8 kali ini. Salawat beserta salamnya Allah, marilah kita curah limpahkan kepada Hakim tertinggi anti korupsi, baginda tercinta anti narkoba, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memulai acara kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh saudari Renalda Octaviani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza sanja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wadduha wal-laili idza sanja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka a'ilan fa'aghanna
alam yajidka yatiman fa'awa wawajadaka dhalan fahada wawajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah ashabihil akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Renalda Oktaviani yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga mendapatkan keberkahan bagi kita yang mendengarkan dan bagi yang membacakannya. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Masa Orientasi Halaqoh Anggota Baru atau Marhaba yang ke-8 Hima Aswaja UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada Kang Rizwan, kami persilakan. Kang Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang ditakdirkan dan diberi kesempatan untuk bersilaturahim yang insyaallah berkah dengan akhirat, walaupun belum diizinkan untuk bertatap muka secara langsung, maksudnya tidak virtual. Kita patut kita syukuri. Salawat dan salam pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, keluarganya beserta sahabat tabi'in dan umatnya sampai akhir dan insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama saya ucapkan yang terhormat Ustadz Kiai Haji Haikal Maulana SHI MUD selaku pembina Hima Aswaja UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Ketua Umum Hima Aswaja saya Effendi, dan yang saya hormati juga para panitia, dan yang saya banggakan para peserta Marhaba 8 2021. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah semangat secara struktur membangun dan melaksanakan acara Marhaba 8 ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dari segala halangan dan ujiannya di masa pandemi ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta. Selamat bergabung juga. Semoga
menjadi ladang amal ibadah yang insya Allah selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya ucapkan permohonan maaf yang sangat besar kepada seluruh peserta dan juga panitia, di mana acara Marhaba 8 ini sangat penuh kekurangan, karena mau gimana lagi, acara Marhaba 8 ini pertama kalinya marhaba via online, via virtual. Ya, kami masih mencoba mengkondisikan, tapi insya Allah panitia sudah berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah acara ini kita ramaikan sama-sama sampai penutupan nanti tanggal 24. Mungkin cukup sekian sambutan kata-kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum KBM Hima Aswaja UIN Sunan Gunung Jati Bandung kepada Kang Arya Effendi. Dipersilahkan. Sebelum dimulai, apakah suara saya sudah kedengaran? Bisa didengarkan? Jelas, Kang. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah wa nas'aluhul barokah wan najah wassalamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kepada MC yang telah berkenan memberikan waktunya kepada saya. Tak lupa saya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyisipkan waktunya, tenaganya, pemikirannya demi kelancaran Marhaba 8 ini. Saya doakan semoga apa yang telah panitia partisipasikan untuk kegiatan ini, semoga Allah memberikan balasan yang layak dan lebih. Tentunya sangat menguntungkan bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Tak lepas dari itu, karena status dari panitia ini adalah mahasiswa aktif, saya pun ikut mendoakan semoga studinya dilancarkan, rezekinya dipermudah, dan urusannya diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram wal Mukarramah yang terhormat, para Dewan Penasehat Hima Aswaja UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Juhaya S. Praja, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Supriyadi Sambas, Al-Mukarram
Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Al-Mukarram, Profesor Dr. Kiai Haji Rosihon Anwar MAG, dan tak lupa pula saya ucapkan salam takdim dan hormat saya kepada para pembina, wabil khusus yang nanti akan memberikan sambutannya setelah saya. Al-Mukarram Pangersa Abah dan Al-Mukarram Abah Bahrun Ripai. Semoga guru-guru kita, ayahanda tercinta kita senantiasa Allah lindungi dari mara bahaya, disehatkan, dipermudah segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam sejahtera saya sampaikan, selamat datang kepada seluruh peserta Marhaba 8 yang senantiasa sudah nampak hadir di acara yang mulia ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin posisi saya kurang strategis. Ini saya berada di lokasi kediaman Abah Anang. Dan di sini kebetulan pula ada kendaraan lewat, jadi mohon maaf apabila ada suara mobil, motor dan yang lainnya. Saya harap ini tidak menjadikan sebuah hambatan ataupun kekurangan bagi rekan akang teteh semuanya ya. Perlu diketahui bahwasanya di marhaba ini, marhaba yang ke-8 sangat unik dan sangat berbeda dengan marhaba yang sebelum-sebelumnya. Seperti yang telah kita ketahui, situasi dan kondisi kita saat ini memaksakan para panitia pengurus Hima Aswaja untuk melandingkan marhaba ini secara virtual. Namun demikian, meskipun virtual, karena manusia itu tidak selamanya terfokuskan pada yang nampak. Dalam artian yang nampak, yang terlihat oleh mata, yang bisa dirasakan dan bisa diraba. Ada kalanya di suatu saat nanti, seperti hal ini, mungkin saat ini, teman-teman bisa melihat saya bisa melihat teman-teman, tapi kita tidak bisa saling sapa secara maksimal. Oleh karena itu, melalui situasi dan kondisi seperti ini, saya harap teman-teman karena udah mahasiswa pandai-pandai untuk mengambil sebuah hikmah ataupun kelebihan, keberuntungan dalam sebuah kekurangan. Karena orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang akan beruntung itu orang yang tidak akan ngeluh dengan situasi dan kondisi. Meskipun kondisi itu tidak mendukung terhadap kita, kondisi itu tidak respect terhadap suasana kita, tidak seiring dengan keinginan kita, namun apa boleh buat, karena kebahagiaan, kenyamanan dan energi positif yang lainnya itu bisa diciptakan melalui diri kita sendiri. Jadi situasi dan kondisi ini tidaklah berpengaruh sedikit pun. Kita tetap happy, kita tetap bahagia, kita tetap semangat. Dan itu yang saya harapkan, dan itu yang saya ingin tanamkan kepada semuanya. Bisa menciptakan kebahagiaan walaupun situasi dan kondisi ini tidak mendukung kita untuk bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Karena kalau kita bahagia, nantinya akan mudah untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Kalau kita tidak bahagia ataupun keluh kesah,
galau dan yang lain sebagainya, itu akan mendorong, mengindikasikan sebuah kegelisahan ataupun krisis keimanan yang nantinya. Dan itu sangat penting kita perhatikan karena mengingat nikmat keimanan, nikmat keislaman merupakan nikmat yang paling besar di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seyogianya kita bersyukur. Ulama salaf mendefinisikan syukur itu tidak hanya ucapan lisan yang alhamdulillah, kemudian terima kasih dan yang lain sebagainya, tapi bukan berarti ucapan alhamdulillah kemudian terima kasih itu bukan syukur, tapi itu sebagian dari syukur. Ulama udah mendefinisikan syukur itu adalah sarful abdi jami ama an amallahu alaihi ala ma khuliqa li ajlih, mentasarufkan, menggunakan kita sebagai hamba menggunakan apa? Jami ama an amallah, terhadap segala sesuatu, jami ama, tanpa terkecuali, baik itu yang lahir maupun yang batin, mata, hidung, telinga dan yang lainnya. An amallahu alaih, yang Allah pun telah tanamkan kepada kenikmatan padanya. Kita diberikan mata oleh Allah berdasarkan kenikmatannya. Kita diberikan telinga atas dasar kenikmatannya. Kita diberikan hidung atas dasar ada kenikmatannya yang kita bisa nikmati. Kita bisa nikmati asalkan keimanan kita terletak pada hati sanubari yang paling mendalam gitu. Dan tidak bisa tergoyahkan oleh siapapun. Karena tidak sedikit orang memiliki mata tapi tidak melihat, orang memiliki telinga tapi tidak mendengar, dan orang memiliki lisan tapi tidak bisa membaca. Itu merupakan sebagian tanda kenikmatan yang telah Allah berikan udah berkurang. Ya, mohon maaf ya, agak pilek nih. Di Hima Aswaja ini saya perkenalkan dulu ya. Hima Aswaja merupakan organisasi kampus mahasiswa yang dibentuk atas dasar keyakinan ataupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun tujuan untuk bisa mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Hima Aswaja. Kemudian ada anggota-anggota secara resmi gitu, ada pengurusnya dan yang lain sebagainya. Bukan merupakan menafikan atau menegaskan bahwa yang tidak masuk Hima Aswaja itu bukan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Namun mereka tetap berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita memiliki kelebihan di balik ada esensi yang kita tanamkan dalam hati kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pun ikut berpartisipasi untuk mengeksistensikan nih Aswaja seperti itu. Adapun coraknya, kita corak keormasan, dan ormasnya satu kata Prof. Juhaya, satu harus lokal asli dari Indonesia. Kemudian yang kedua harus sejalan dengan universitas gitu, ataupun dengan negara, karena kita beragama dan bernegara seperti itu. Yang saat ini sudah terhimpun ada Persis, ada Muhammadiyah,
kemudian ada Nahdlatul Ulama yang nantinya mungkin akan ditambah dengan PUI tambahannya seperti itu. Dan saya harap teman-teman di anggota baru bisa ikut andil, kemudian menempatkan dirinya sesuai dengan tadi ada jargon gitu, mengangkat martabat. Angkat martabat, junjung prestasi, kembangkan potensi diri lah, kenali jati diri seperti itu mungkin ya. Semoga teman-teman semuanya betah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan Tum Arya, sepertinya ada kendala dari jaringan ya. Ada hukum ganti. Baik, terima kasih kepada Tum Arya yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Himpunan Mahasiswa Wal Jamaah KBM UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus membuka acara merhaba ke-8 kali ini kepada Bapak Kiai Haji Haikal Maulana SHIMUD, kami persilahkan. Wah, pihak lumayan seberapa puluh. mana sih ya? Connecting terus. Kedengar, Bah, jelas. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika nabi wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli mahyin. Al-Mukarramun, para pembina Aswaya, Bapak Profesor Dr. Joyas Praja, juga Bapak Kiai Haji Sugri Sambas, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hamid, dan seluruh pembina yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya, sebagai cinta dan rindu kita kepada salah satu pembina kita yang telah pulang berahmatullah, mari kita sama-sama kirim surat Al-Fatihah untuk Al-Mukarram Dr. Haji Kiai Asyaf Arifin. Allahumma ighfirhu warhamhu wa'afi'hu lahu Al-Fatihah. Juga kepada Ketua Umum Aswaja, dan tak lupa kepada para panitia yang saya hormati dan yang saya cintai. Ini marhaban ya, anggota baru semua ya, pada calon anggota baru Himpunan Mahasiswa Aswaja UIN Sunan Gunung Bandung. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya pukul 9:15 kita sama-sama takdirkan untuk bermuajah walau secara virtual dalam rangka marhaban Gemah Aswaja UIN Sunan Gunung Bandung. Walaupun biasanya kita secara offline, namun dengan kondisi yang sedang didominasi oleh mazhab WHO, yang terpaksa kita semuanya mengikuti aturan-aturan protokoler ya. Walaupun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi daripada acara kita, yaitu memperkenalkan Hima Aswaja. Hima Aswaja itu dibangun atau didirikan, awalnya muncul dari motivasi kita untuk mempersatukan mahasiswa di antara UIN Sunan Jati, karena mau tidak mau, diakui ataupun tidak diakui, kita sekarang sedang berhadapan dengan berbagai macam kondisi dan aliran-aliran teologi di dalam Islam. Walaupun munculnya berbagai macam aliran teologi itu sudah bermula ketika wafatnya Rasulullah SAW, itu kalau tidak salah pada Kekhalifahan Ali dan Bani Umayyah kalau nggak salah. Oleh karena itu, hingga saat ini perbedaan paham dalam memahami teologi itu tidak bisa dihindari. Namun sebagai Aswaja, tentu dalam urusan akidah kita mengambil al-Maturidiyah atau Asy'ari di dalam masalah akidah. Di samping itu, saat ini kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan teologi, aliran teologi yang semakin banyak, bukan hanya sekedar adanya Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Kita pun sekarang dihadapkan dengan aliran atau paham-paham liberal ya, liberal. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir itu sangat mengerikan sesungguhnya, karena ulama-ulama dulu, salah satu contoh yaitu Qutbur Rabbani yang Syekh Qadir Jilani menyebutkan dalam kitab Fathur Rabbani, itu majelis ke-13 kalau tidak salah, beliau menyebutkan bahwa
kita ini sekarang dihadapkan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas, tetapi banyak yang tidak mengamalkan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu yang merusak hukum tatanan syariat ataupun akidah itu diantaranya adalah banyak kelompok-kelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Salah satu contoh syariat yang sudah mulai dari acak, sebagaimana yang telah kita ketahui tentang waris juga ya, tentang hukum mewaris, kemudian kesetaraan gender. Itu kalau kita lihat daripada teologi Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, dan mau tidak mau kita sebagai mahasiswa yang terutama basic agamanya atau basic akidahnya kurang, itu kita bisa terbawa arus pemahaman-pemahaman yang menyimpang atau menyesatkan menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan akhir-akhir ini pun lahir juga aliran baru yang mengatasnamakan juga Ahlussunnah wal Jamaah, yang semakin membingungkan kita. Nggak tahu kelompok apa namanya, tapi dalam pemahamannya itu bertentangan dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena itu kami sebagai pembina sebatas kemampuan kami itu ingin sekali memberi pemahaman terutama dalam berakidah. Karena menurut teori dalam ilmu tasawuf yang tercantum dalam kitab Kifayatul Atqiya yang pernah kita juga mengkaji kitab tersebut, ada 3 disiplin ilmu yang hukumnya fardhu ain. Mau tidak mau, setiap kita harus mempelajari ilmu. Ketika kita belum mempelajari ketiga disiplin itu, berarti sehebat apapun kita, seluas apapun pengetahuan kita, setinggi apapun gelar kita, belum gugur kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Di antara yang 3 itu adalah ilmu yusahihu ta'atan, ya, ilmu bagaimana ibadah kita itu sah, cara ibadahnya, kalau sholat rukun dan syarat wudhunya bagaimana, rukun sholatnya bagaimana, yang membatalkan sholatnya bagaimana. Kita harus tahu. Kajiannya disiplin ilmunya namanya fikih. Yang kedua wa'aqidatan, itu akidah, ya, akidah. Ini kita sekarang sudah mulai kacau itu. Tentang istawanya Allah ini masih ramai sekarang. Innallaha ala ar-Rahmanu ala istawa, itu disebutkan bahwa Allah itu di atas adanya. Kemudian seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 49 dan 50, disebutkan ketika Allah menyebutkan ya khafuna rabbahum min fawqihim, disangkanya diartikannya sebagai Allah, mereka takut ke atas. Di sini bukan tempat, ya. Tapi yang disebut Allah di atas ini adalah kekuasaan Allah itu ada di atas kekuasaan mereka. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang hal ini, kita harus belajar ke tauhid murni. Itu berhubungan dengan masalah tasawuf. Maka disebutkan yang terakhir, yang ketiga, yang wajib, yang hukumnya fardhu ain yang harus kita pelajari adalah muzakil qalbi. Di sinilah kita akan menemukan tauhid murni, bahwa semua makhluk itu, geraknya makhluk itu oleh Allah, diamnya makhluk itu oleh Allah, hidup dan matinya makhluk itu oleh Allah. Semua makhluk tidak ada yang berdaya dan tidak ada yang bisa memberikan madarat dan manfaat kecuali atas kehendak Allah. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita pelajari. Maka dalam kitab Kifayatul minimal 3 disiplin ilmu yang wajib kita pelajari. Pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu akidah, dan yang ketiga ilmu bahasa umumnya akhlak atau tasawuf. Walaupun tasawuf itu sebetulnya perjalanan rahasia antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah, tapi lebih yang sering kita kaji itu akhlaknya.
tasawuf untuk memperbaiki perilaku lakukan 4 mazhab, insya Allah kita kaji. Syafi'i bagaimana, Maliki gimana, Hambali gimana. Supaya apa? Supaya kita ketika terjadi di masyarakat tidak ribut, hanya sekedar meributkan masalah usuli, kemudian masalah kunut yang sudah tuntas itu persoalannya oleh ulama-ulama fikih dikaji. Mereka sudah sepakat semuanya, masing-masing mazhab memiliki dalil masing-masing, memiliki hujah masing-masing. Kok tiba-tiba kita sekarang pengikutnya banyak ribut urusan usuli, urusan tahlil, urusan kunut. Untuk mencegah hal semacam itu, maka kita pelajari seluruh mazhab, itu mazhab arba dalam istilah fikih. Kemudian untuk meluruskan akidah kita pun nanti akan mempelajari bagaimana kita memahami teologi atau keyakinan atau akidah aliran Asy'ari atau Al-Maturidi, yang sampai kita terjebak ke dalam aliran yang disebut dengan ekstrim atau aliran yang disebut dengan kaum Mu'tazilah atau Qadariyah atau Jabariyah gitu. Walaupun ketika kita sudah masuk ke dunia tasawuf, tidak ada lagi yang namanya urusan Qadariyah Jabariyah, karena semuanya sama sebetulnya, betul, cuma kadang-kadang salah menempatkan. Orang Qadariyah hanya bergantung kepada ikhtiar manusia, dia meyakini Allah tidak intervensi. Kaum Jabariyah juga Allah aja, bahwa manusia itu tidak berdaya. Sebetulnya semuanya pernyataannya nggak salah, benar, cuma salah menempatkan. Makanya dalam dunia tasawuf kedua aliran tersebut ada. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu dipegang dua-duanya itu. Kadang-kadang Ahlussunnah, sebagai Ahlussunnah kita menjadi kaum Jabariyah, kemudian kaum Qadariyah. Qadariyah itu untuk wilayah lahir, wilayah syariat, wilayah zahir. Kita harus bekerja semampu kita. Tapi wilayah batin kita tidak boleh menggantungkan seluruh amal itu kepada perbuatan manusia. Nah, karena itu untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah, maka insya Allah kita di Hima Aswaja ini akan dikaji berbagai macam kitab, supaya ketika kita terjun di masyarakat di dalam beragama, kita tidak mudah menyalahkan aliran lain tanpa berdasarkan ilmu. Kita boleh menyalahkan atau tidak setuju dengan pendapat orang lain, tapi berdasarkan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Sebab apa? Semua perbuatan tanpa dasar ilmu kan bisa bahaya itu. Karena itu tuntutlah ilmu melalui guru. Karena kita belajar ilmu tanpa guru bisa keliru. Gitu. Kemudian pelajarilah agama melalui para ulama. Tanpa saran ulama kita pun akan tersesat. Kemudian yang ketiga adalah pelajari tentang spiritual, tentang tasawuf berdasarkan mursyid. Melalui bimbingan para mursyid, para mursyid pun kita pun akan tersesat pula. Nah, mudah-mudahan kebersamaan kita dalam Hima Aswaja setidaknya memberikan wawasan untuk berhati-hati, sehingga dalam beragama kita tidak hanya sekedar ribut melulu saling menyalahkan tanpa didasarkan ilmu. Nah, di sini perlu pembinaan tazkiyatun nafsi. Kita perlu melakukan berbagai macam hal upaya untuk membeningkan hati kita, agar ketika kita dalam beragama tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalaupun kita harus menyalahkan, bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita semakin sadar bahwa bagaimanapun kita dihadapkan kepada satu kenyataan, di zaman ini kita sudah susah untuk bergerak. Yang bisa menyelamatkan kita yaitu kita pertama kali harus meluruskan akidah. Sebab apa? Ilmu tidak menjamin orang bisa selamat. Kalau hanya sekedar luasnya wawasan, Abu Jahal juga orang intelek, Snaptonyo juga seorang intelek, tapi itu tidak hal yang paling penting harus kita ketahui. Ilmu syariat. Yang kedua, aqidatan, tentang akidah keimanan kita kepada Allah dan Rasul dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tentang tazkiyatun nafsi atau sering juga disebut dengan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita tidak menjadi mahasiswa yang eksklusif ya, tapi kita membuka diri
karena kebenaran yang sejati hakikatnya adalah itu. Saya tidak bisa panjang-panjang berikan sambutan. Yang terpenting ahlan wa sahlan bagi anggota baru di Hima Aswaja. Mudah-mudahan kelak nanti kita bisa secara offline mengkaji berbagai macam kitab bersama-sama, dan kita menjadi insan-insan yang akidahnya sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pembina yang tidak pernah bosan-bosan membimbing anak-anak kita untuk terus eksis menimba ilmu secara ekstrakurikuler yang barangkali tidak ada di mata kuliah. Insya Allah nanti kita akan berikan di Hima Aswaja. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Juhai S. Praja, juga Bapak Profesor Bapak Dr. Kiai Haji Sukri Sambas yang senantiasa setia membimbing kita semua, dan juga kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang kita saksikan Allah sudah mulai mengangkat ilmu dari dunia dengan dicabutnya, dengan diambilnya para ulama. Ketika penguasa hilang, meninggal, besok ribuan penggantinya akan datang berduyun-duyun. Tetapi ketika seorang ulama wafat, entahlah 20 atau 30 tahun ke depan ada tidak ada, dan kita mudah-mudahan menjadi pengganti mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum. Belum dibuka ya? Oke, baik. Sebelum saya akhiri, mic-nya diberikan kepada pembawa acara. Begini, mari kita sama-sama buka acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, membimbing kita di jalannya, dan menetapkan iman Islam kita dalam hati kita, dan mudah-mudahan kelak kita semua menjadi insan yang husnul khotimah. Kita mulai dan buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli nafsin sholihah. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya suaranya begini. Bagus katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Haikal Maulana SHIMUD yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara Marhaba 8 kali ini. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Yoga. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan mic-nya kepada saya untuk menutup acara ini. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan petunjuk yang terbaik dan juga diberikan jalan yang terbaik yang tepat karenanya menurutnya. Amin amin ya Allah ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمنا ولمن حق علينا ولمن أحب أحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لي اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة أعوذ بالله